Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qaddara alaina bil jamaah wa akramana bit taqwa wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'du. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah sampai malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memenuhi undangannya. Gak ada undangan terpenting selain undangan Allah. Di saat kita ini hadir di rumahnya, kita sungguhnya sedang memenuhi undangannya. Dan tidak ada bekas terbaik selain bekas mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di kita hadir di sini sesungguhnya sedang memperbanyak bekas-bekas ketaatan. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, laisa syai'un ahabba ilallahi ta'ala min qatrataini wa asaraini. Tidak ada sesuatu yang paling Allah cintai kecuali dua bekas, dua tetes dan dua bekas. Jadi Allah tuh sangat suka dengan dua tetes dan dua bekas. Maksudnya apa tuh? Qataratu dumu min khasyatillah. Pertama adalah tetesan air mata. Air mata yang menangis, menetes, ya, min khasyatillah, karena takut kepada Allah, takut murkanya Allah, takut siksanya Allah. Jadi kalau kita lagi sendiri, lagi merenung banyak dosa, kita terus berdoa tobat sama Allah sampai menangis, air mata kita jatuh, itulah tetesan yang sangat Allah cintai. Gitu. Dan Allah menjamin mata yang pernah menetes, menangis karena takut kepada Allah, maka mata itu tidak akan disentuh api neraka. Wa qatratin damin tuhraku fi sabilillah. Kedua adalah tetesan darah yang ditumpahkan karena berjuang, berjihad fisabilillah. Ya. Orang itu berjuang, berjihad, terpanah, tertombak, tertembak sampai darahnya menetes. Itulah tetesan yang paling Allah cintai. Mungkin tetesan kedua kita belum sanggup meneteskan darah, karena ya resikonya kita kehilangan nyawa. Tapi kalau tetesan air mata, ya ini harus diusahakan jamaah sekalian, ya. Jadi sebisa-bisanya mesti ada air mata yang pernah jatuh ke tanah, air mata penyesalan, air mata taubat, air mata di mana karena kita menangisi dosa-dosa kita. Itu tetesan yang paling Allah cintai. Ya. Nah Bu, nangis Bu. Bu, pernah nggak air matanya nangis sampai jatuh ke lantai?
mikirin dosa, bukan mikirin utang. Nah ini ya, mesti ada Pak. Dan kalau kita mampu menangis, ya, air mata kita sampai jatuh ke lantai, menangisin dosa, itu pertanda hatinya hidup, hatinya itu qalbunya salim, hatinya itu bersih. Dan kalau kita nggak bisa menangis, ya, itu pertanda hati kita keras. Ya, makanya sifat Rasulullah itu diantaranya sari'ul buka, gampang nangis. Nabi itu gampang nangis. Ya. Dan itu diikuti oleh sahabatnya, Abu Bakar. Abu Bakar tuh sama, sari'ul buka, gampang nangis. Umar juga begitu. Kalau udah jadi imam mesti nangis, dan tangisannya sampai kedengeran sok terbelakang. Gitu. Ada sini imam nangis benar. Ada sebelum ya. Jemaah sekalian, kemudian ada dua bekas yang Allah sukai. Ada dua bekas. Wa ammal asarani, adapun dua bekas yang Allah cintai itu, fa asarun fi sabilillah, bekas-bekas debu-debu yang menempel dalam rangka dia berjuang fi sabilillah. Saat dia itu berjuang, ada bekas-bekas, ya, debu-debu yang menempel di tubuhnya, ya, fi sabilillah. Itu Allah suka. Wa asarun fi fardillah min faridillah. Dan kedua, bekas-bekas di mana kita melaksanakan apa-apa yang dipardukan, yang diwajibkan oleh Allah. Contoh nih, kita ke masjid. Kita ke masjid itu berjalan. Ada nggak bekasnya Pak? Bu? Ada bekasnya. Bekas langkah kita itu ada bekasnya. Bekas kita duduk ada nggak? Ada. Coba aja ntar bangun. Ya, ada bekasnya. Coba aja pegang. Anget nggak? Anget, ya kan? Ibu ya. Lagi kentut ada nggak bekasnya? Bukan bekas baunya ada nggak? Ada. Gitu. Makanya para ulama itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hadir di majlis di masjid itu nggak boleh ngeboking tempat, ngambil paling pojok aja di sana. Itu nggak boleh. Iya. Sekali-kali ke depan nih, kayak Pak Alif tuh depan gitu. Ya, jangan di pojok nyender lagi. Ya ampun. Gitu. Supaya apa? Supaya memperbanyak bekas. Di pojokan pernah kita pakai buat mentaati Allah, pernah sujud di situ. Depan kita pernah sujud di situ. Tengah pernah sujud di situ. Perbanyak bekas-bekas. Karena itulah di antara bekas yang Allah sukai, bekas ketaatan, bekas sujud, bekas iktikaf, bekas ke masjid, ya, subhanallah. Ya. Dan bekas-bekas itulah nanti yang akan menjadi saksi di hari kiamat. Ya. Jadi perbanyaklah bekas-bekas ketaatan di muka bumi ini, karena dia akan bersaksi di hari kiamat. Maka ketika Rasulullah membaca Al-Quran Al-Jaljalah, ya, ketika sampai di ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu, di hari kiamat, bumi menyampaikan beritanya. Nabi tanya sama sahabat, wahai para sahabatku, tahukah kalian bagaimana bumi itu bercerita? Bagaimana bumi itu menyampaikan ceritanya? Pahamkah kalian apa maksud bumi itu menyampaikan ceritanya? Sahabat menjawab, kami enggak tahu Rasulullah. Maka Nabi bersabda, menjelaskan ayat ini. Namanya berarti ayat ini tafsir Quran bil hadis, ya, level 2, ya.
Tafsir itu kan level pertama Quran dengan Quran, level kedua Quran ditafsir dengan hadis. Nabi pernah menafsirkan ayat itu, ayat Al-Zalzalah, ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan ceritanya adalah bahwa bumi itu, tanah yang kita pijak ini, ya, dia akan bersaksi atas apa yang pernah kita kerjakan di muka bumi ini. Bumi itu akan berkata, ya Allah, hamba-Mu si fulan ini berbuat ini hari ini jam sekian. Bumi itu akan menceritakan detil apa yang kita kerjakan. Kita pernah sujud di mana, pernah i'tikaf di mana, dia akan ceritakan itu. Subhanallah, Pak. Jadi jangan anggap bumi ini benda mati, tanah ini nggak bisa bicara, ya. Kubur aja bicara, kubur tiap hari berbicara, ya. Kubur tiap hari itu memanggil-manggil kita. Kita aja gak dengar. Kubur itu punya lidah yang bisa bicara. Hai manusia, aku adalah rumah kesepian, rumah yang gelap, rumah yang dipenuhi cacing dan kalajengking. Itu kata kubur. Siapkan dirimu untuk menghadapi, ya. Di mana engkau akan datang? Sebuah kubur yang sempit, gelap, pengap, dipenuhi cacing, belatung, kalajengking, ya. Maka perbanyaklah sedekah agar seluruh binatang berbisa itu enggak akan mengenaimu. Perbanyak baca Quran agar kubur itu bisa menerangimu. Quran itu kan an-nur, cahaya, ya enggak? Cahaya. Dia akan menerangi kubur kita. Begitu. Ya. Jadi kita bersyukur hari ini hadir di sini bukan semata-mata kemauan kita, ini adalah, ya, bahwa tanda Allah itu sayang sama kita, ya. Dari sekian banyak umat Muslim yang ada di sini, Allah memilih, ya. Kita akan masuk materi tentang bab fadlu zuhdi fid dunya, bab tentang bagaimana kita itu, ya, bersikap hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan fitnah dunia, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an itu sudah memberikan semacam warning, peringatan, ya. Peringatan agar kita itu jangan sampai tertipu, ya, dengan dunia. Sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang kelima, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Maka jangan sekali-kali kalian tertipu, terpedaya dengan kehidupan dunia. Dan jangan sekali-kali setan menipu kalian dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Jadi Allah sudah memberikan kita warning, perhatian, jangan sekali-kali kalian tertipu dengan kehidupan dunia yang sangat sementara ini, gitu. Karena hari ini banyak orang demi dunia sampai, ya, menjual akhiratnya, demi dunia sampai menggadaikan akhiratnya. Ustadz, dunia itu apa sih? Dunia itu cuman berputar di 3,
ya, harta, tahta, wanita. Nah, itu. Kemudian hakikat dunia itu seperti apa sebetulnya? Di Quran ini Allah jelasin nih sama kita. Dunia itu seperti apa? Hakikat dunia itu apa sih gitu? Itu dituangkan di Quran di surat Al-Hadid 57 ayat 20. Ya. Ini kita kaji ayatnya dulu ya. Kalau di kitab ini memang sebelum kita kaji hadis, pengarangnya ya menyampaikan dulu ayat-ayat Qurannya. Jadi kalau kita kepingin tahu tentang hakikat kehidupan dunia itu lengkap ya, disebutkan di Quran di surat Al-Hadid ayat 20. Ya, perhatikan ayatnya nih. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. Jadi di situ ada 5. Hakikat dunia itu 5. I'lamu kata Allah. Ketahuilah, pelajarilah. Jadi Allah tuh suruh kita tuh pelajari, ketahui supaya kamu gak ketipu dengan dunia. Kamu mesti tahu dunia itu hanyalah laibun, hanyalah sebuah permainan. Di dunia itu cuma permainan. Walahun, kedua nih, dunia itu hanyalah sandiwara, drama, sinetron, drakor, ya Bu, namanya nih dunia itu sandiwara, sinetron. Kayak siapa ya? Sinetron tuh ada perannya orang baik, ada nggak? Ada peran antagonis, ada peran orang jahat, ada orang yang miskin, ya kan? Sama lah dunia ini, semuanya punya peran. Ada peran orang soleh, tuh kayak Pak Alif, tuh subhanallah ya. Bener, ada peran orang jahat, ya. Ada orang munafik, ada nggak? Ada nggak? Zinatun, 3 nih, perhiasan. Dunia itu perhiasan. Hari ini dunia dihias demikian rupa sampai kita tuh ya dibikin lalai. Pernak-pernik dunia hari ini luar biasa. Tempat-tempat hiburan dibangun di mana-mana, tempat-tempat rekreasi dibikin di mana-mana, mall di mana-mana, gedung-gedung pencak langit dibangun di mana-mana. Zinatun, perhiasan. Gak bikin manusia itu lalai, ya. Tapi dari seluruh perhiasan yang paling bernilai, coba saya tanya, Bu, ada tuh perhiasan, ada emas, ada perak, ada intan, berlian, permata. Yang paling mahal mana, Bu? Bu, yang paling mahal permata, intan, berlian? Hah? Berlian? Bener nih? Yang paling mahal, Bu, berharga, ibu loh. Enak aja permata. Ibu yang paling mahal, sembarangan. Kata Nabi, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia itu perhiasan. Kata Nabi, kata Quran, dunia itu perhiasan. Sama enggak tuh? Sama. Tapi kata Nabi, wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang salehah. Tuh. Mudah-mudahan ibu-ibu ini adalah al-mar'atus salihah. Amin. Gitu. Kenapa kok perempuan salihah itu permata yang paling indah, perasaan paling indah, yang paling bernilai, ya? Karena kalau wanita salihah itu hadir di rumah, maka dia akan bisa merubah rumah itu jadi surga. Tuh. Baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah itu jadi surga kalau yang jadi ratunya adalah mar'atun sholihah. Tuh.
para suami ini akan betah di rumah, bahagia di rumah, kalau di rumah itu yang ngatur ratunya adalah mar'atun sholihah. Tuh. Gitu, Bu. Pak Ustadz, emang perempuan sholihah itu yang bagaimana? Ya, Nabi yang bilang. Wanita sholihah itu cuma 3. Di hadis cirinya kan, di Quran 2. Ya kan? Di hadis 3, di Quran 2. Kalau di hadis ya, yang namanya mar'atun sholihah itu idza amartaha idza nazarta saratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ciri mar'atun sholihah itu apabila kamu pandang dia nyenengin. Di bapak-bapak nih, mandang istri itu nggak bosan-bosan. Idza amartaha, kalau kamu suruh dia mentaatimu, nggak pernah bantah disuruh sama suami. Meskipun lagi capek, meskipun males, ya ditaatin. Kalau kamu lagi pergi nggak ada, dia menjaga dirinya dan menjaga hartanya, harta suaminya. Itu ciri perempuan solehah. Dipandang nyenengin, disuruh nurut, ya, patuh. Dan kalau suaminya nggak ada, dia jaga dirinya, gitu. Nggak ngayap kemana-mana, gitu. Kalau di Quran, fasolihatu qanitatun hafizatun. Itu 2 cuma. Wanita solehah adalah wanita yang qanitatun, yang tunduk patuh dengan hukum-hukum Allah. Hafizatun, yang bisa menjaga kehormatannya, auratnya, ya. Menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya, itu hafizatun. Gitu. Ya, jadi dunia itu perhiasan. Gitu. Wa tafakhurum bainakum. Yang keempat, dunia itu adalah ya bermegah-megahan di antara kalian, wa takasurun fil amwal, dan saling banyak-banyakan harta di antara kalian dan anak-anak. Itu dunia, bermegah-megahan, saling bermegah-megahan, saling mewah-mewahan, dan banyak-banyakan harta. Kayaknya mulai hari ini tuh orang bangga dengan harta yang banyak, bangga dengan rumah yang luas, yang mewah. Emang nggak boleh? Boleh. Tapi ingat, harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Gitu. Ya. Kalau kita ya meniru ya, bagaimana pola hidup Rasulullah, Nabi nggak nyontohin kayak gitu. Rumah Nabi itu gede apa kecil? Kecil. Kalau kita ke Raudhah ya, Masjid Nabawi, itu kamar Nabi itu kan yang sekarang tuh Raudhah itu sebelahnya kan makam Nabi. Itu makam Nabi itu ya rumah Nabi. Kecil rumah Nabi itu, nggak besar. Gitu, ya. Jadi hati-hati. Allah sudah memberikan ancaman, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah gitu. Celaka orang yang suka pamer, bermegah-megahan dengan harta. Celaka, kata Nabi. Berarti kalau orang itu suka pamer harta, itu sudah meniru perbuatannya Qarun. Ditelat. Kalau orang hari ini pamer mobil mewah, pamer rumah mewah, telat. Keduluan sama siapa? Qarun. Qarun yang dulu pertama kali pamer harta di zaman Nabi Musa, dan ditenggelamkan oleh Allah saat dia lagi pamer. Kendaraan yang banyak, kunci-kunci gudangnya dibawa, emas peraknya tuh berkilo-kilo dibawa. Allah tenggelamkan tuh saat lagi pamer di zaman itu.
Ya. Nah, hari ini banyak orang bangga gitu, punya koleksi mobil mewah, bangga punya koleksi motor mewah, bangga punya koleksi tas yang bermerek, ya nggak Bu? Iya, ya. Kan gak semua orang kayak gitu, ya. Jangankan orang punya rumah sampai 1/2 hektar, ya. Ada yang kontrak seumur hidup, ada, betul? Iya, masya Allah. Ya. Kemudian Allah umpamakan dunia itu kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarbus farran summa yakun hutama. Seperti air, seperti tanam-tanaman yang hijau, yang subur, kata Allah nih. Jadi dunia itu diumpamakan seperti tanam-tanaman yang hijau, yang subur, yang bikin kagum petani. Petani itu kan kalau melihat tanamannya subur, ya, tanamannya itu sukses, dia kagum. Diumpamakan, kata Allah tuh, seperti petani yang kagum dengan tanaman yang subur, kemudian berubah tanaman itu jadi kering, kemudian rusak, habis dimakan hama, hancur. Dunia kayak begitu. Sekarang dunia berhias nih, dibuat tempat-tempat hiburan, dibuat di mana itu mall, dibuat itu tempat-tempat yang indah. Sekarang lagi berhias nih. Nanti ada saatnya, ya, seperti tanaman yang rusak satu demi satu, ya. Dan Allah tutup ayat ini, wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallah, dan di akhirat itu sudah disediakan azab yang pedih. Ini ancaman, kata oleh tafsir, kenapa Allah nutup ayat ini pakai azab yang pedih? Ini untuk orang-orang yang lebih mengutamakan dunia, mabok dunia, cinta dunia sampai menyampingkan akhirat demi tahta, demi harta, demi wanita, sampai menghalalkan segala cara. Maka Allah siapkan azab yang pedih. Tapi untuk orang yang enggak cinta dunia, dia zuhud dengan dunia, namun karena dia manusia kadang suka khilaf, ya, bisa aja mungkin dia, ya, kadang salah, maka Allah siapkan di situ wa magfiratun, ampunan dari Allah, dan ridwanun, dan keridoannya. Tuh. Jadi untuk orang yang hidupnya fokusnya ke dunia sampai menyampingkan akhirat, Allah siapkan azab yang pedih. Untuk orang yang lebih memilih akhirat, ya, dunia jadikan sebagai sarana, wasilah untuk sampai ke sana, Allah siapkan ampunan. Karena manusia juga kadang suka hilaf ibu. Sampai sini kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.